Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, warga Jawa Barat, wilujeng siang, selamat siang menjelang petang. Kita harus tetap merasa senang di tengah berbagai kesulitan yang menghadang, dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang melemparkan diri ke jurang hanya karena kehidupan kita yang mungkin belum bersinar terang. Sahabat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada, warga Jawa Barat sampurasun, berita media sosial dan berita di Jawa Barat dari hari ke hari semakin mekar seperti bunga yang merekah. Banyak sekali berita, terutama kaitan tentang Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang paling menghebohkan tentu ketika ada penghapusan dana hibah untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Jawa Barat yang mencapai 135 miliar untuk 372 yayasan dan lembaga Islam. Yang menarik dari semua itu adalah kita perhatikan adanya semacam gairah pembelaan yang dilakukan oleh Kang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, mantan anggota DPR RI, dan juga sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang pernah mencalonkan gubernur di Jawa Barat tapi batal. Sahabat, gairah atau giroh atau pembelaan yang dinyatakan oleh Kang Ono Surono, bagi saya pribadi ini sebuah kebahagiaan, karena sangat jarang biasanya dari partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sangat jarang kita dengar ada tokoh, ada pemimpinnya yang peduli dengan masalah pesantren, peduli dengan masalah yayasan keislaman. Walaupun di PDIP sendiri setahu saya ada lembaga ormas Islamnya, kalau tidak salah yaitu adalah Baitul Muslimin. Nah, sahabat Indonesia, sebenarnya perhatian PDIP kepada Islam dan umatnya juga bukan hal baru, karena Bung Karno juga adalah sosok yang cukup banyak belajar tentang Islam bersama salah satunya Guru Hasan di Bandung. Kemudian dengan H.O. Cokro Aminoto, Buya Nasir, Kiai Haji Agus Salim, dan tentu wawasan Bung Karno tentang keislaman sangat mendalam, walaupun mungkin dalam prakteknya ada beberapa hal yang kita tidak setujui, dan itu lumrah dalam kehidupan. Nah, yang menarik, Kang Ono Surono di video TikToknya secara terang-terangan dalam minggu ini, pertama Kang Ono Surono menyampaikan keberatan yang seberat-beratnya dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menghapus, memangkas, menghilangkan dana hibah untuk pesantren dan lembaga sosial keagamaan berbasis Islam. Kemudian Kang Ono sampai membawakan sebuah buku yang berisi tentang perubahan aturan gubernur Jawa Barat, dan salah satu perubahannya itu adalah ditiadakannya beberapa atau hampir 99,1% dana hibah untuk 370 pesantren dan lembaga-lembaga keislaman dengan total kurang lebih hampir 327 atau 137 miliar. Dan Kang Ono sampai ngabsen di perubahan gubernur itu, peraturan gubernur
itu ini ditiadakan, ini ditiadakan, ini ditiadakan, dan sampai yayasan-yayasannya itu kemudian disebutkan, pesantren-pesantrennya itu disebutkan, lembaga-lembaga keislamannya disebutkan. Ini menurut saya hal baru. Pertanyaannya, apakah ini kaitan bahwa Kang Ono ada semacam giroh, ada semacam gairah untuk membela, dalam tanda petik ya, untuk membela lembaga-lembaga Islam, untuk membela pesantren-pesantren, untuk membela para kiai, para ajengan, para ustadz di Jawa Barat. Pertanyaannya. Nah, kemudian di video selanjutnya Kang Ono Surono ya, setelah mengkritik habis Kang Deddy Mulyadi, bahkan menuduh Kang Deddy Mulyadi tidak kooperatif dengan Dewan, ya, meniadakan atau menghentikan atau menghapus pola kolaborasi yang selama ini sudah berjalan sejak zaman Ridwan Kamil, Kang Aher di periode gubernur sebelumnya, sampai-sampai kemudian Kang Ono sedikit memberi ancaman bahwa Dewan akan menghambat program Kang Deddy Mulyadi yang menghapus dana pesantren, dana hibah untuk pesantren dan lembaga-lembaga keislaman. Nah, sahabat, setelah video penyampaian Kang Deddy Mulyadi yang menjelaskan bahwa adanya praktek ugal-ugalan, terutama di periode 2018 sampai 2023, praktek ugal-ugalan dalam pemberian dana hibah. Praktek ugal-ugalan tersebut terindikasi ada 1-2 lembaga di Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian menerima dana hibah 45 miliar secara berturut-turut tanpa jeda dengan nilai yang sangat fantastis. Ada yang 32 miliar, ada yang 9 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 600 juta, dan ditenggarai dana hibah tersebut diberikan kepada X, ya, ditenggarai, dicurigai, diduga dana hibah tersebut menurut Sekda Jawa Barat melalui bidang Kesra Provinsi Jawa Barat itu diterima oleh mantan, ya, wakil gubernur Jawa Barat yang saat itu mendampingi Kang Ridwan Kamil. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengungkapkan hal itu, dan kemudian TikTok saya, YouTube saya menjadi viral ketika ada statement saya yang mendukung tindakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sahabat, kemudian ugal-ugalan yang kedua adalah bahwa pemberian atau penggelontoran dana hibah itu kemudian tidak merata ke semua kabupaten kota di Jawa Barat. Kabupaten Garut menjadi yang terbanyak, ya. Sementara Kabupaten Cirebon hanya 1 lembaga pendidikan Islam, Kabupaten Bandung hanya 1, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Kang Deddy Mulyadi melihat ini harus dihentikan, harus di-stop. Sekali lagi, bukan dana hibahnya yang di-stop, tetapi dalam tata kelola yang ugal-ugalan ini, yang amburadul ini, harus dihentikan. Nah, pertanyaan saya, ketika Nahdlatul Ulama, Ketua PWNU Jawa Barat, mendukung tindakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dengan menghapus praktek ugal-ugalannya, ya, dengan sementara menghentikan dulu untuk dievaluasi pemberian dana hibah ini, PWNU Jawa Barat dan PW Persis Jawa Barat membuat statement secara khusus bahwa NU dan Persatuan Islam mendukung tindakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk memperbaiki tata kelola pemberian dana hibah itu agar sesuai dengan asas keadilan, asas akuntabilitas, dan asas
proporsionalitas. Ya, asas proporsionalitas, asas keadilan, kemudian asas akuntabilitas ini didukung oleh PWNU dan PW Persis. Pertanyaannya, kenapa Kang Ono ya, sebagai pejabat publik dan menjadi salah seorang wakil ketua DPRD bersama ya, para pengurus di DPRD, terutama dari Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat, itu seakan-akan kebakaran jenggot. Padahal kalau melihat berunut PKB itu afiliasinya ke NU, dan banyak mayoritas yang menerima dana hibah itu terindikasi ya, bagian dari umatnya Nahdlatul Ulama, PWNU-nya mendukung langkah Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, PKB-nya sedikit uring-uringan, oknum-oknum di dewannya, dan banyak pesantren-pesantren juga yang tidak bersuara, tidak menyampaikan suara keberatan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Kang Ono Surono menjadi salah satu di antara para pejabat di DPRD Jawa Barat yang seakan-akan kebakaran jenggot? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kemana aja Kang Ono Surono? Ya mungkin alasannya saya waktu itu Kang Ono akan berkilah. Saya di era kepemimpinan Kang RK 2018 sampai 2024 atau 2023 itu menjadi anggota DPR RI dari Dapil Cirebon, Indramayu, Subang, ya, Cirebon, Indramayu, Cirebon Kota, Kabupaten, Indramayu. Nah, mungkin akan berkilah, saya kemana Kang Ono di era kepemimpinan Kang Ridwan Kamil, di era kepemimpinan Kang UU Ruzanul Hakim, Kang UU, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang waktu itu kalaupun Kang Ono berada di posisi DPR RI, berarti posisinya masih satu dapil dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu dari dapil 11 ya, Cirebon itu 11 atau 10 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau waktu itu Kang Ono hadir dan ikut memperhatikan fenomena pembagian atau pengeluaran dana hibah yang ugal-ugalan di Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Kang Ridwan Kamil dan wakilnya Kang UU, seharusnya nih Kang Ono itu ikut bersuara, karena ini ada ketidakjelasan, ada unsur monopoli pemberian hibah gubernur itu, bantuan gubernur itu dimonopoli oleh person tertentu, diduga oleh individu tertentu, apalagi individu tersebut adalah seorang yang waktu itu menjabat sebagai wakil gubernur. Seharusnya sebagai anggota DPR RI ikut bersuara. Ya, ikut bersuara dong, karena harusnya sakit hati kenapa dapil saya Cirebon, Indramayu, Kabupaten Cirebon tidak diberikan jumlah yang sama dengan Kabupaten Garut, dengan Kabupaten Tasik. Karena kalau berbicara pesantren tradisional, pesantren berasaskan pendidikan pola salafiyah, di Indramayu, di dapilnya Kang Ono juga banyak. Tapi mengapa tidak bersuara ketika ugal-ugalan dana hibah gubernur itu banyak mengalirnya ke Priangan Timur? Ya, banyak mengalirnya ke Priangan Timur, diantaranya adalah ke Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya juga titiknya hanya satu titik itu di Manonjaya, dan Manonjaya juga titiknya ada di pesantrennya, di kompleknya mantan ex wakil gubernur Jawa Barat. Harusnya nih, kalau kita mau sedikit objektif dan betul-betul membela ormas-ormas Islam, pesantren-pesantren, masjid-masjid, harusnya Kang Ono itu bikin juga TikTok, karena 2018-2023 kan sama, sudah ada
media sosial. Kenapa Kang Ono tidak bersuara, menyampaikan keberatan, kemudian mengusulkan partainya PDIP di Jawa Barat agar segera mengkritisi kebijakan Gubernur Ridwan Kamil dan mengkritisi atau melaporkan bahkan kepada kepolisian atau kejaksaan tinggi di Jawa Barat bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh terduga, ya, penggelembungan, kemudian pemberian dana hibah kepada satu titik lokasi tertentu di Jawa Barat, yaitu di Manonjaya, dan ini terindikasi kepada Kang UU. Nah, ini pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan kedua adalah, nah, lantas, ya, kenapa baru di zamannya Kang Deddy Mulyadi hari ini seakan-akan terkena pukulan apa, hook, ya, yang menghujam kanan kiri, ya, sehingga dadanya sesak. Kang Ono ini merasa dada saya sesak. Kenapa bisa sampai sesak? Kan yang dipukul bukan Kang Ono, ya. Pesantren-pesantren yang kemarin sudah diberi namanya, sudah muncul akan menerima dana hibah 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 7 miliar, ada yang 9 miliar. Kemudian di stop dulu oleh Kang Deddy Mulyadi sampai clear urusan masalah akuntabilitas, ya, kemudian masalah proporsionalitas, dan masalah transparansi yang didengungkan oleh PWNU Jawa Barat dan PW Persis Jawa Barat. Tapi Kang Ono merasa terganggu dan, ya, tadi merasa terpukul, seakan pukulan itu pukulan jelek yang memukul wajah dan ulu hati Kang Ono. Lalu kemudian terdepan dengan dalih membela pesantren, membela lembaga-lembaga Islam, dan akan memperjuangkan agar dana hibah ini kembali kepada kepada hitohnya, yaitu kembali kepada peraturan gubernur perubahan atau anggaran perubahan di Provinsi Jawa Barat di tahun 2025. Sampai Kang Ono mengatakan alhamdulillah ketika KDM menyatakan, ya, setelah clear, ya, kemudian verifikasi akan diperketat, dana hibah itu akan diberikan kembali di Bangup Perubahan 2025. Kang Ono sudah teriak-teriak, ini adalah hasil perjuangan saya, perjuangan Dewan, sehingga Gubernur Deddy Mulyadi mencabut kebijakan untuk meniadakan dana hibah pesantren dan lembaga keislaman di 2025. Nah, apakah ini, ya, saya kan hanya bisa bertanya sebagai masyarakat biasa. Ya, kalau saya dibandingkan Kang Ono, kan Kang Ono ini politisi unggul lah, politisi handal di Jawa Barat. Tentu kalau saya hanya sebatas, ya, masyarakat biasa yang memerhatikan Jawa Barat dengan organisasi Save Jabar ini. Save Jabar itu kan berarti tentang masalah simpati, ya, kemudian masalah bagaimana kita memiliki akuntabilitas, kemudian kita senantiasa berbicara verifikasi dan juga berbicara bagaimana kita ini punya empati ke masyarakat Jabar. Dan hari ini tentang 4 kata Save Jabar ini, saya mohon maaf bisa dikatakan Kang Deddy Mulyadi yang menjadi lokomotifnya bagi sebuah perubahan birokrasi, perubahan tata kelola dana keuangan di Jawa Barat, dan dicontohkan oleh dirinya sendiri sebagai Gubernur Jawa Barat, yang ini sudah banyak disampaikan di YouTube atau di akun-akun media sosial lainnya. Cuman saya tidak melihat contoh teladan, atau rakyat menunggu nih contoh teladan dari Kang Ono Surono, apakah mau, ya, menghapus atau tidak menerima gaji sebagai Wakil Ketua DPRD? Tentu tidak mau, karena mungkin justru jadi anggota DPRD itu biar mendapatkan gaji.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mau nanti ini kalau dana hibah itu dicairkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Ono dan rekan-rekannya itu mau tidak ya bersedia, apakah bersedia untuk tidak mengambil persentase ya sebesar yang selama ini diterima ketika ada dana hibah dikucurkan oleh gubernur ke pesantren-pesantren atau yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga. Pertanyaan saya begitu, mau tidak kalau misalkan nih kan ada 137 miliar dana hibah yang mau dikucurkan gubernur. Oke, sekarang di ACC semua dikucurkan. Mau tidak para anggota dewan yang terhormat itu ya membiarkan dana hibah itu betul-betul diterima oleh pesantren lembaga pendidikan Islam tanpa dipotong sepeser pun. Ya kalaupun dipotong, ya gimana ya, wajar lah kalau dipotong mungkin kisaran 5 atau 10%. Ya mungkin wajar, ya saya pikir wajar lah. Karena ini kaitan dengan masalah budaya Indonesia harus menjadi budaya budaya apa ya, budaya ewu pakewu atau budaya hutang budi. Mungkin para kiai ya menyiapkan 5%, 10%-nya untuk para anggota dewan yang terhormat karena sudah membantu memperjuangkan dana hibah tersebut. Kalau itu dianggap wajar, nah berarti KPK harus siap-siap. Ya, KPK itu harus siap-siap turun, Kejaksaan Agung harus siap-siap turun, dan kepolisian juga harus siap-siap turun menyelesaikan kasus penyunatan dana hibah yang ya setahu saya selama ini 20-40% konon kabarnya itu dipotong oleh para anggota dewan dengan dalih sebagai bagian dari dana aspirasi. Nah, gitu ya Kang Ono ya. Kalau memang betul-betul perhatian memperjuangkan dana hibah itu betul-betul memang untuk lembaga keislaman, pesantren, masjid, dan itu berdasarkan spirit nurani yang terdalam dari hati Kang Ono, siapkah untuk tidak memotong ya, dana hibah dari Bangub Jawa Barat yang mungkin nanti di ACC dan lalu membuat statement di YouTube atau di media sosial atau di TikTok, saya sebagai wakil ketua DPRD menerima ya, perubahan dana hibah yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan saya sebagai wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan partai politik di Jawa Barat bersepakat untuk menolak potongan apapun dari dana hibah yang sudah diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan masjid se-Jawa Barat untuk digunakan sepenuhnya tanpa dikurangi sepeser pun untuk membangun ruang kelas baru, memperbaiki ruang kelas yang sudah rusak, menambah fasilitas lembaga pendidikan Islam yang ada di Jawa Barat demi mendukung program Gubernur Jawa Barat Istimewa. Kalau ini terjadi, saya angkat kedua tangan saya angkat kedua kaki saya, dan saya akan salut hormat kepada Kang Ono, lalu membuat statement dan DPRD Jawa Barat meminta kepolisian, meminta kejaksaan, meminta KPK untuk mengaudit, mengevaluasi, mengawasi bila mana ada anggota DPRD Jawa Barat yang berani melakukan penyunatan dengan alasan apapun, diberikan atas nama setoran kepada partai politik atau kepada individu anggota dewan dari partai, semua partai di Jawa Barat, dan kami siap membantu mengungkap semua kecurangan. Tapi kalau menurut saya sih ya,
Kalau menurut saya rasa-rasanya ya, ini bukan suuzon ya, tapi kalau menurut saya rasa-rasanya itu menjadi hal yang mustahil terjadi mengikuti kata-kata seorang Kang Deddy Mulyadi, yang saya tidak tahu ya kenapa ada orang yang spiritnya ya berani memangkas budget gubernur ya, itu sah secara undang-undang, kemudian memangkas budget jalan-jalan ke luar negeri seorang gubernur, meniadakan rapat-rapat di hotel-hotel yang berbiaya tinggi yang dilakukan oleh gubernur. Saya nggak paham spiritnya apa seorang Deddy Mulyadi itu, apakah memang murni ini menjalankan titah nabawi, titah kenabian, firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala yang terpatri dalam dirinya. Ya. Dan kenapa hanya seorang Deddy Mulyadi saja dan tidak diikuti oleh para pejabat di eselon 1, di eselon 2, para wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga para bupati, wali kota, serta anggota DPRD, dan para ketua wakil ketua DPRD di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Hampir tidak kita dengar. Apakah mereka tidak menguploadnya ke media sosial karena ikhlas, ya? Ataukah memang karena tidak ada yang bisa direkam, kemudian menjadi jejak sosial dan ditagih oleh masyarakat, mana buktimu, mana janjimu, mana bacotmu, mana omonganmu ketika kalian mendorong dana hibah itu untuk segera dicairkan, tapi kemudian kalian ikut andil dalam memangkas, memotong 10, 20, 30, 40% dari semua bantuan yang diterima oleh lembaga pesantren. Berarti kalau dengan demikian kepedulian itu yang sekarang didengung-dengungkan itu hanya kepedulian semu, kepedulian penuh kamuflase, kepedulian munafik, karena di situ ada unsur bahwa saya siapapun mendorong dana hibah itu dicairkan oleh gubernur dan tidak dipangkas di tahun 2025, karena disitulah ada titipan, dalam tanda petik titipan, yang kemudian akan menjadi pemasukan tambahan di luar gaji untuk mempersiapkan ya mesin uang lagi, mesin politik lagi di pilkada, di pemilu, di pileg 2029 yang tersisa 4 tahun lagi. Saya berhitung ya, kalau ada 127 miliar ya, dipotong taruhlah 20%. 20% dari 120 lah biar gampang hitungnya. Berarti itu sudah ada ya, berapa ya? Hampir 24 miliar. Dikelola oleh semua alat di Provinsi Jawa Barat saja. Nah, belum dari lain-lainnya, dan hal inilah sahabat Indonesia, warga Jawa Barat, inilah yang kemudian membuat Jawa Barat tidak pernah bisa menjadi istimewa. Jawa Barat tidak pernah bisa menjadi maju, padahal kita pernah dipimpin oleh gubernur seorang teknokrat yang pandai menggambar arsitek-arsitek dan digunakan di luar negeri. Tapi mengapa Bandung yang pernah dipimpinnya amburadul, Jawa Barat yang dipimpinnya amburadul? Kita pernah dipimpin oleh wakil gubernur yang konon kabarnya adalah seorang kiai. Ya, tapi mengapa tingkat religiusitas seseorang ketika memimpin berpeci hitam, berjubah, bersorban, tapi tidak bisa menghambat penyalahgunaan wewenang, penyunatan dana-dana, terutama dana yang bersumber dari pajak rakyat. Sahabat, ini mungkin yang bisa kita lihat dan bisa perhatikan. Kang Eman, Kang Ono ini gayanya gaya
klasik. Ya, Kang Deddy bukan gubernur lama, Kang Deddy itu tahu, ya betul, ya betul, jangan sampai ada korupsi. Ya, banyak sekali yang komennya. Teh Naila, ya hai juga, Kang Ono ini jelas marah karena dia mengharapkan ya. Mungkin betul sekali Kang Eman ya. Cucunya Banten, cucunya Batman, Ono anggota Red Bull, ya memang fakta begitu. Ono baiklah pengen menikmati persenan, ada udang di balik bakwan, semua tahu dan semua paham, tapi jangan keras-keras dan jangan kencang-kencang, karena kalau pejabat kita kritikin, dia suka manggil tukang bakso untuk mampir ke rumah kita. Harus lapor ke emak, banteng dulu Pak, Ono nggak banyak ide, idenya nyenggol kan, hanya nggak ada fakta. Ya betul, mungkin seperti itulah ya. Semoga hudang ya Kang Ono ya, dan mudah-mudahan kita bisa melihat fakta bahwa apakah Jawa Barat menjadi istimewa, dan itu menjadi PR kita bersama. Semangat selalu sahabat Jawa Barat, warga Jawa Barat dimanapun Anda berada, untuk sama-sama menjadi para pengawas independen demi kemajuan Jawa Barat yang istimewa dan Indonesia sejahtera. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.